Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Vera Putri Pratama dengan NIM 2300001017, kelas B, mata kuliah Praktikum Keterampilan Konseling semester 4. Di sini saya akan melakukan sesi konseling dan saya sebagai konselor dan teman saya sebagai konselingnya. Berikut saya tampilkan video sesi konseling saya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam, sebentar. Mbak, selamat masuk Mbak. Makasih ya Mbak. Silakan duduk. Habis dari mana Mbak? Tadi habis keluar sih Mbak pergi makan. Makan apa nih? Tadi kuartel. Warteg pasti banyak ya pilihan menunya. Jadi pilih menu apa? Tadi pilih menunya kentang Mustafa sama perkedel. Enak sih perkedel tuh, saya juga suka. Jadi apa yang bikin kakak datang ke sesi konseling hari ini? Saya itu ngerasa kurang motivasi gitu loh Kak. Jadi saya itu bingung gitu, kayak motivasi hidup saya itu gimana. Kayak saya tuh kayak ngerasa malas ngelakuin apapun gitu. Dalam ngelakuin hal apa? Kayak misalnya kata tugas atau kuliah atau gimana? Ya kayak kuliah gitu sih Kak, juga tugas-tugas. Jadi kadang kalau kelasnya jam 7 tuh saya kayak baru bangun jam 6.45 gitu. Itu efek karena kecapean apa gimana? Karena kecapean sih Kak, soalnya saya kayak sering healing gitu loh Kak. Oh, healing sama tugas banyak? Iya. Ya mungkin ya kalau kurang motivasi itu mungkin dari dalam diri kitanya lagi kayak bikin semangat gitu, kayak aku pasti bisa, aku harus ini. Kayak tadi kan ada markul yang di jam 7 kan, tapi baru bangun jam 6.45, itu mepet banget kan untuk ke kampusnya. Paling di set alarmnya, kayak di alarm dari jam 7 kan, paling 1 jam sebelumnya kayak jam 6 itu udah di set. Kalau masih nggak bunyi juga alarmnya atau dimatiin, di set lagi di jam 6.15, 6.50 atau 5.20 atau 6 berapa misalnya itu. Terus kalau kita ngerasa takut menghancurkan mimpi orang tua kita harus gimana ya Kak? Kayak kita tuh ngerasa takut gagal tentang masa depan gitu. Ya kalau gagal itu pasti ada. Dan orang tua kakaknya tuh gimana? Misalnya apakah menuntut atau gimana? Orang tua saya sih sebenarnya nggak nuntut ya Kak, tapi saya sebagai anak tunggal ini ngerasa takut gagal gitu loh Kak, karena kan harapan orang tua saya itu adanya di saya. Jadi kayak ya sih beban dia anak tunggal kan, karena takut kitanya gimana kan. Mohon maaf Kak sebelumnya, saya potong pembicaranya. Saya hari ini sesi konseling hari ini cuman bisa 30 menit, apa tidak apa-apa? Ya Kak, nggak apa-apa. Oke, kalau itu kita lanjut. Kalau orang tuanya nggak apa-apa sih, menurut saya tuh kakaknya lagi yang disantaikan gitu. Itunya kayak ini nggak apa-apa, apa sih, ada gagal itu pasti ada di kuliah, di sekolah itu tuh pasti ada kegagalan. Jadi jangan takut gagal. Apalagi tadi kan orang tuanya nggak apa-apa. Jadi kayak itu tuh di diri kitanya gitu, di pikirannya tuh dihilangkan untuk pikiran negatifnya gitu. Takut gagal itu kan negatif kan. Paling gitu. Kalau kita ngerasa kita salah jurusan tuh gimana ya Kak? Maksudnya kayak saya tuh ngerasa saya kan kuliahnya di jurusan PGSD ya Kak. Saya tuh ngerasa ini tuh bukan bidang saya ngerasa PGSD itu bukan passion saya nggak suka. Yang bikin kakak masuk ke PGSD ini kenapa, apa? Karena paksa orang tua sih Kak. Udah dibicarain waktu itu sama orang tuanya? Udah, tapi orang tua saya itu tetap bersikeras nyuruh saya masuknya kuliahnya di PGSD aja. Apa alasan orang tuanya kalau boleh tahu? Karena orang tua saya itu bilang kalau PGSD itu peluang kerjanya banyak. Ya sih Kak. Ya mungkin kalau dipikir orang tua kan, ya sekarang tuh guru tuh bagus ya,
guru. Di mata orang tua, apalagi ya orang tua dulu tuh anaknya tuh pasti ingin anaknya PNS atau apa, itu emang bagus. Tapi kan kembali di kitanya lagi sebenarnya, walaupun itu maunya orang tua. Jadi kakak udah bilang kalau itu tuh bukan passion kakak sama mamanya? Udah, tapi saya tetap dipaksa masuk PGSD aja, jadi saya mau nggak mau harus nurut. Iya sih, benar kalau karena kan itu kan pilihan orang tua, kan kita harus ngikut. Tapi jadi sampai sekarang belum nemu fashionnya? Belum. Di matkulnya belum juga? Belum, saya ngerasa matkul PGSD ini berat gitu loh Kak. Jadi seharusnya tuh kalau nggak ada dipilih 2 pilihan gitu dari orang tuanya kemarin? Nggak ada, orang tua saya cuma bilang PGSD aja. Oh, kakaknya nggak bisa, gimana kalau kuliah ini gitu? Saya udah nawarin pilihan gitu loh Kak, karena kan saya sebenarnya maunya kuliahnya ambil ilmu pemerintahan, tapi orang tua saya ini tuh nentang, karena mereka tuh berpikiran kalau PGSD itu paling bagus gitu. Mereka tuh mau anaknya jadi PNS, menjadi yang guru SD. Ya tetap ya orang tua pasti maunya yang gitu kan. Paling ya mau nggak mau lah sekarang dijalanin dulu, dan pasti ketemu nanti fashionnya. Mungkin belum di sekarang, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi, itu pasti ketemu di PGSD nya. Karena kakaknya juga udah masuk gitu kan, udah masuk terlalu jauh di PGSD nya paling gitu. Kan saya ini ngerasa nggak cocok gitu ya Kak kuliah di PGSD, jadi saya tuh agak kesulitan gitu ngatur waktu. Jadi saya tuh kadang kalau waktu tugas sudah dekat, saya tuh baru mau ngerjain tugas gitu. Saya jadi sulit gitu loh Kak ngatur waktu saya untuk kegiatan saya, untuk ngerjain tugas atau untuk saya jalan. Itu mungkin karena efek kakak berpikiran itu tuh bukan di fashion kakak, jadi bikin kakak tuh kayak males aku bikin ini, nantilah paling, kayaknya tuh karena efek gitu mungkin betul. Tapi kalau menurut saya itu, kita biarpun itu bukan di fashion kita dan itu pilihan orang tua kita, diusahain semaksimal mungkin. Kayak biarpun itu jangan dinanti-nanti lah. Kalau dinanti pun misalnya tugasnya itu setelah dosennya ngasih tugas, atau 1 hari atau 2 hari sesudahnya baru kita ngerjain gitu. Tapi jangan sampai ke dekat mepet deadline, paling gitu. Tapi saya kembalikan lagi ke kakaknya mau gimana. Kalau untuk cari motivasi supaya kita nerima jurusan ini gimana ya Kak? Motivasinya kakak tuh kurang, karena jadi gak ada motivasi itu karena karena dari dorongan orang tua juga. Ya itu kan terpaksaan kan berarti. Jadi ya mungkin dari dalam diri kakaknya yang harus ada motivasinya. Paling setelah nemuin fashionnya di PGSD, ada pasti motivasi di diri kakaknya. Baik-baik. Ada masalah lagi? Kalau masalah lagi, saya ini sih Kak, sulit untuk mengatur keuangan. Jadi kalau saya stres dikit tuh saya jajan gitu loh Kak. Jadi saya tuh bingung, kayak uang saya tuh kadang kalau belum sampai tanggalnya itu sudah habis. Dalam sebulan itu dikasih berapa tahap itunya, uang bularannya? Kalau berapa tahapnya saya pas awal bulan langsung ditransfer sih Kak untuk 1 bulan. Oh, berarti nggak 2 tahap ya? Iya. Karena itu mungkin di budget per harinya, kayak makan berat, makan ringan itu disamain uangnya, kayak harus ngeluarin 100.000 per hari maksimal, misalnya maksimal 100.000 per hari. Itu tuh udah termasuk dengan uang makan berat sama jajan. Tapi jajannya mungkin bisa lebih dikontrol lagi biar uang jajannya tuh pas per hari itu 100 gitu. Berarti saya harus mulai dari manage keuangan gitu ya Kak. Jadi saya harus membagi gitu per hari. Lagi?
Terus permasalahan saya itu saya sulit tidur sih Kak, karena saya overthinking. Ya sulit tidur berarti sulit tidur karena kelelahan yang bikin overthinking gitu. Iya. Overthinkingnya itu dalam apa misalnya? Bidang. Saya mikirin semuanya sih Kak, masa depan saya, besok saya kuliah mata kuliah apa, gitu. Saya tuh kayak takut gitu loh Kak, jadi kayak masuk kuliah tuh saya tuh takut. Kayak misalnya besok tuh mata kuliah yang berat atau apa misalnya kayak atau Iya. killer gimana gitu kan? Iya. Mungkin ditenangin itunya pikirannya kayak tenangin dengan kata-kata oh nggak apa besok jalani aja gitu. Insya Allah nggak apa-apa, paling digituin. Tapi kalau tetap nggak bisa, dicoba tidur terus dihilangkan pikiran itunya, pikiran yang negatifnya itu pasti bisa deh. Ini tuh. Terus saya tuh ini sih Kak, saya tuh sering healing gitu Kak. Jadi pekerjaan di kos tuh kayak gitu loh Kak. Jadi kayak cucian numpuk apa itu saya tuh malas gitu ngerjainnya. Itu numpuknya itu per minggu berarti? Iya. Mungkin dikurangin healingnya. Tapi healingnya itu tiap hari atau cuma berapa hari dalam seminggu gitu? Saya hampir tiap hari sih Kak. Jadi kayak kalau saya pulang kuliah tuh kan saya ngejalannya tuh berat ya Kak, jadi saya tuh stres, jadi saya tuh nanti pulang kuliah tuh saya healing gitu kan, nanti pulang ke kosnya itu udah malam. Tapi kalau minggu berarti healing juga? Minggu healing juga, jadi sebisa mungkin saya nggak di kos sih Kak, soalnya saya kayak stres gitu sih Kak di kos. Stresnya tuh gimana di kos tuh yang bikin mau healing terus tuh? Saya tuh ngerasa kesepian gitu loh Kak, kayak saya tuh nggak ada tempat untuk ngadu gitu loh. Teman kosnya nggak bisa diajak ngobrol apa gimana? Nggak bisa sih Kak, kebetulan kan yang di kos itu kan udah kerja semua, cuma saya yang kuliah, jadi saya tuh kalau di kos tuh cuma ngerasa sendirian gitu. Udah dicoba manajemen waktunya? Belum. Mungkin ya kayak healingnya itu dikurangin, jadi kayak misalnya cuma hari Sabtu, hari Minggu, di hari-hari weekend aja, tapi di hari-hari Senin sampai Jumatnya itu paling digunain untuk bikin tugas atau membersihin kos lah, biar gak numpuk, paling digituin. Tapi kalau memang sekiranya masih mau healing lebih dari hari weekend itu bisa, tapi paling resikonya setelah healing itu ngeberesin kos, paling itu sih. Tapi kalau nggak capek ya paling itu. Kalau kita ngerasa kesepian tuh kita gimana Kak? Kita nggak ada tempat ngadu gitu. Berarti teman kosnya itu biarpun kerja itu sama sekali nggak bisa diajak ngobrol apa gimana? Nggak bisa, saya juga ngerasa segan gitu sih Kak sama tetangga kos saya. Apa karena rentangnya jauh ya? Iya, karena mereka udah pada kerja ya, cuman saya sendiri yang kuliah. Jadi saya kalau mau cerita pun takut nambahin beban mereka gitu. Berarti rata-rata semuanya kerja apa emang nggak ada sama sekali gitu yang sama kuliah juga? Nggak ada sama sekali sih Kak, yang saya tahu semuanya tuh udah kerja. Atau di kos itu nyoba kayak nonton film atau apa udah pernah coba untuk menghilangin itu? Udah, tapi saya tetap walaupun saya nonton gitu kayak dengan lagu, afternya itu saya tetap ngerasa kesepian gitu loh Kak. Ya kesepian tuh karena kita sendirian ya di kos. Biasanya kan ya resiko anak kos itu emang gitu. Karena kan kita biasa di rumah itu ada orang tua, itu kan biasa kita ngobrol apa. Kalau di kos kan kita nggak ada. Atau udah coba pelihara hewan di kos untuk ngilangin rasanya sendiri? Udah, jadi saya pernah melihara hamster gitu loh Kak. Nah tapi hamsternya mati, jadi saya ngerasa sedih, terus saya nggak mau lagi ngerawat hewan gitu loh Kak. Kalau kucing udah pernah? Apa Kucing susah? belum, susah. Menurut saya agak susah sih Kak. Ya sih.
Mungkin ya kalau berarti hamsternya itu cuma bertahan berapa minggu? Cuman bertahan sebulan lebih kayaknya. Tapi berarti pas ada hamster itu rasa kesepiannya itu berkurang? Ya agak berkurang karena kayak pas pulang kuliah atau pulang kuliah gitu saya bisa ajak main dia. Ya. Atau selain kucing coba pelihara hewan lain? Misalnya kayak kelinci atau apa itu gimana? Saya agak takut gitu sih Kak untuk mulainya, tapi emang kalau melihara gitu bisa bikin kita ini ngerasa. Kayak saya kan itu suka kucing ya. Kucing itu bisa bikin kita tuh lebih apa ya? Bisa jadi teman curhat kita di kos gitu, paling gitu. Saya pernah kepikiran sih Kak mau melihara kucing, tapi saya takut nggak bisa ngerawatnya karena kan kucing ini agak Ya, susah kan. Ya sih. Atau temannya yang bisa diajak teleponan gitu, ada? Teman yang bisa ajak teleponan sih ada ya Kak, tapi saya juga ngerasa segan gitu kalau menelpon dia karena kan ya kita kan juga sama-sama ada beban hidup gitu loh Kak. Jadi kalau mau curhat itu saya ngerasa kayak aduh kalau curhat sama dia nanti ganggu waktu dia nggak ya gitu. Iya. Udah kayak sebelum nelpon itu udah bilang nggak sibuk nggak atau apa, aku mau ini, aku kesepian apa gitu? Enggak, soalnya saya langsung kayak mikir sih kalau saya nelpon dia nanti saya takutnya nambahin beban dia. Coba tapi coba di chat aja dulu kayak sibuk gak, aku kesepian, boleh gak, mau gak nemenin nelpon, paling gitu. Jangan ya, segan itu pasti ada, tapi kita hilangin gak apa sih. Tapi kan sebenarnya itu kalau kita sama sekali nggak nanya orang itu sibuk atau enggak, jadi kan kita nanya itu rasa segannya itu pasti berkurang kan. Itu ditanya dulu. Terus menurut kakak gimana ya Kak caranya agar kita itu nggak kecewa melihat hasil ulangan mata kuliah gitu, karena di beberapa mata kuliah tertentu tuh saya tuh dapat nilainya jelek, jadi saya tuh kayak ngerasa saya tuh gagal gitu loh Kak. Gagalnya tuh berarti nilainya tuh benar-benar rendah atau gimana? Ya nilainya tuh rendah, terus saya kayak ngerasa aduh ini jelek banget gitu, takut banget. Overthinking nilai berarti kan? Iya. Ya kalau kita, tapi kakak udah usaha kan belajar? Udah sih Kak, kadang saya belajar terus gitu agar nilainya nggak jelek. Kalau kita belajar kan insya Allah tuh nggak akan, nilainya tuh nggak akan rendah, tapi kan ya tergantung ke dosennya lagi kan, kayak jawaban kita tuh benar atau enggaknya itu kan tergantung dosennya lagi. Tapi kalau mungkin ya, kalau menurut saya kita udah usaha itu pasti ada hasilnya. Jadi jangan takut untuk nilainya rendah. Paling kalau rendah itu anggap aja sebagai pelajaran. Anda tuh mau lebih giat lagi belajarnya atau lebih gimana lah kita misalnya. Gimana ya Kak caranya agar kita tuh kayak kadang tuh kita tuh udah usaha kan, tapi kita udah usaha semaksimal mungkin, tapi dosennya itu masih ngasih nilai yang rendah gitu, nggak ngeliat usaha kita. Padahal kita tuh udah bikin tugasnya sesuai yang kemauan dia. Mungkin apa ya, udah dikonsultasiin sama dosennya, misalnya kayak apa Bu ini yang salah atau apa Pak yang salah gitu. Udah tapi dia tetap kayak nggak terima gitu, dia tetap mau mempertahankan opini dia. Ya itu susah sih ya, paling kita ikutin kemauan ibu itu, kemauan ibu atau bapak dosennya itu. Kalau dia nyuruh A, kita A, kalau dia nyuruh B itu B, karena kan pasti ada yang kayak
nyuruh di minggu ini apa, atau minggu depan apa lagi, itu pasti ada yang kayak gitu. Paling kita ikutin aja, ikutin alurnya, dia nyuruh apa, maintain apa, kita ikutin aja gitu. Kalau kita, kalau kan saya tuh pernah kepikiran untuk bunuh diri gitu loh Kak, karena kayak saya ngerasa tekanan hidup saya itu berat banget gitu. Saya harus gimana ya Kak? Tekanan hidup itu kayak apa misalnya tekanan hidup Kak? Misal kayak saya itu takut overthinking, takut gagal di masa depan, takut ujian orang tua saya. Kadang juga saya yang kayak saya bilang saya nggak cocok kuliah di PGSD. Terus masalah keuangan gitu sih Kak. Jadi saya tuh kalau kayak mau mengakhiri hidup gitu loh Kak, pikiran. Tapi berarti itu tuh semua masalah itu jadi satu di situ gitu ya? Iya. Tapi menurut saya ya, daripada kita bunuh diri, itu lebih baik kita diselesain masalahnya satu-satu. Paling gitu. Karena ya bunuh diri itu gak diperbolehkan juga kan dalam agama itu. Jadi dihindari lah. Mungkin biar untuk gak kepikiran masalah itu, kayak ke sesi konseling gini, kayak kita cari teman curhat, terus kayak healing atau gimana, sebisa mungkin dihilangin lah itu pikirannya dengan aktivitas yang bikin kakak itu jadi lebih tenang, senang gitu. Kakak, apakah ada kayak rekomendasi gitu Kak, apa yang harus saya lakuin gitu supaya saya nggak kepikiran gitu? Mungkin kalau saya ya, itu tuh dicari teman curhat, teman yang bisa kita ajak untuk apa, saling bertukar pikiran, bertukar cerita, terus yang bisa diajak. Karena kan pada intinya itu manusia kan makhluk sosial kan, pasti kita itu butuh orang atau butuh seseorang itu untuk kita tuh ajak bicara, untuk bertukar pikiran. Terus ada teman yang untuk di apa, untuk jalan-jalan atau apa gitu, biar gak pikiran bunuh diri itu hilang lah gitu. Dan semisal mungkin itu tuh pikiran itu tuh dihilangkan, karena kan ya gak baik lah gitu loh. Tapi saya ngerasa saya itu nggak ini loh Kak, kayak saya ngerasa sendiri saya nggak punya teman. Nah, ngerasa diri gak punya teman. Tapi sebenarnya teman saya itu ada, tapi kayak saya tuh ngerasa saya itu tetap sendiri gitu. Berarti belum saling terbuka sama temannya gitu? Iya, belum. Atau mungkin dicoba ya, coba deket lah gitu sama temannya, coba kayak saling bertukar pikiran, paling gitu. Tapi kalau masih juga nggak apa, masih segan kan, itu kan berarti kan segan kan, apalagi teman baru atau teman lamanya. Kalau teman lama sih sebenarnya mereka ya saya masih berkomunikasi juga sih Kak, tapi ya itu saya kayak segan gitu sih Kak mau hubungin mereka. Berarti taraf bertemannya itu belum saling kayak buruk baiknya itu belum itu? Belum. Oh, sama orang tua juga saya nggak terbuka itu gitu. Iya, soalnya saya juga takut sih Kak nambahin beban mereka, maksudnya kan ya mereka udah capek gitu kan nyokolain saya. Paling kalau seandainya itu belum terbuka dan segan sama orang lain, sama teman itu, paling di orang tuanya kita Bun, boleh nggak ini curhat, atau ini sibuk nggak, ada ini nggak, paling digituin. Kalau misalnya emang orang tuanya nggak bisa, paling kita kayak ke teman, cari teman. Kalau seandainya temannya nggak bisa, paling kita ke kayak yang tadi, yang kayak kakak tuh mungkin tadi kan katanya kan kayak apa, kurang terbuka sama teman, terus sama orang tua juga takut orang tuanya jadi beban, kitanya jadi beban orang tua kan gitu. Paling kalau
coba dicari apa hobi yang disenangi. Jadi biar rasa ingin bunuh dirinya itu hilang gitu. Coba di terus terus apa lagi? Saya tuh ngerasa saya tuh belum betah gitu loh Kak di Jogja. Kayak saya tuh ngerasa saya masih rindu rumah. Homesick berarti kan? Iya. Ya, kita sebagai anak rantau itu pasti kayak di rantau itu kayak jadi asing apa itu emang sulit, butuh untuk berapa tahun untuk menyesuaikan kan, pasti gitu kan. Tapi berarti belum sama sekali sampai sekarang tuh belum sama sekali ngerasain itu. Belum, jadi kayak saya tuh gak betah gitu loh Kak. Bahkan kadang kayak di kosan saya juga kayak gak betah. Saya kayak ngerasa, aduh ini bukan rumah saya gak betah, saya mau pulang rasanya. Tapi kalau udah libur pulang. Pulang. Ya, berarti pas libur itu rasa pas ingin kembali ke Jogjanya itu gimana? Kalau pas pulang libur itu saya kayak ngerasa kalau saya bisa nggak pulang ke Jogja saya nggak mau pulang rasanya. Tapi kan saya harus nyelesain itu loh Kak, kuliah. Ya mungkin kalau homesick itu semua anak rantau, semua anak kos itu pasti ngerasain. Ada juga tipikal orang yang ada kayak gini kan, ini kan minggu tenang kan. Ada yang orang tuh minggu tenang itu dia pulang, terus ada yang cuman libur ini tahun ini kan banyak ya libur yang tanggal merah itu, ada yang cuman 4 hari dia itu pulang. Tapi itu kan kalau yang kondisi rumah atau daerahnya itu yang dekat ke Jogja, kayak bisa lewat kereta. Tapi kalau kakaknya tuh jauh gak rumahnya? Agak jauh sih Kak, beda pulau gitu, saya di Sumatera. Lagi kalau yang di Sumatera kan jauh kan, pasti kalau pulang itu butuh ongkos kan. Iya. Nah paling waktu liburan atau kita ngerasa itu tuh kita cari aja yang mungkin apa yang kayak ada pasti di Jogja itu yang suasananya mirip dengan kota kakak itu, pasti mungkin dicari itu. Pasti kayak di jalan tuh kayak ketemu kayak misalnya, oh ini makanan ini mirip nih kayak yang di daerahku misalnya, oh tempat ini mirip nih kayak di daerahku, itu tuh pasti ada, pasti ketemu paling itu. Kemarin saya tuh udah coba mau ikut organisasi gitu Kak. Kan saya kayak ngerasa kesepian gitu loh Kak. Kayak kemarin saya misalnya hamster, saya udah ngerasa bahagia, tiba-tiba misalnya udah mati gitu. Jadi saya ngerasa kesepian lagi. Jadi saya tuh kemarin coba-coba buat daftar organisasi gitu loh Kak. Tapi ternyata saya ini kesulitan gitu ngatur waktu organisasi sama lingkungan asli saya. Oh, lingkungan asli itu kayak misalnya Kehidupan sehari-hari gitu loh Kak. di sini di Jogja ini ya, di kampus. ya mungkin ya karena berhubung juga ya resiko anak organisasi pasti gitu ya, ada pasti kelebihan dan kekurangan dari anak organisasi. Kayak kelebihannya kita tuh kayak apa ya, lebih banyak dikenal, relasinya banyak. Tapi itulah kalau kekurangannya tuh kayak kita kurang manajemennya, kayak tugas apa tuh banyak yang terpengaruh. Pasti anak organisasi itu banyak yang kayak gitu. Gitu. Terus kalau yang kakak tadi kan kurang apa tadi? Saya kayak kurang ngerasa nyaman aja sih Kak gitu. Di organisasinya? Iya. Berarti ikut organisasinya itu terpaksa apa kamu sendiri apa gimana? Sebenarnya itu kan awalnya tuh saya tuh emang mau ikut dari dalam diri kan Kak. Tapi saya tuh masih mikir-mikir. Nah tapi teman saya ini kayak maksa gitu loh Kak, ikut yuk, karena kayak dia tuh ngerasa takut sendiri gitu di organisasi, jadi dia tuh ajak saya. Berarti dorongan teman berarti kan? Iya. Tapi berarti kayak aku nggak mau gitu, udah coba. Udah coba gitu. Dia tetap maksa. Dia tetap maksa, terus dia kayak ngerasa kasihan gitu loh Kak. Tapi kalau di tempat kakak itu ikut organisasi itu wajib apa enggak bisa?
Kalau ikut organisasi sih sebenarnya nggak wajib ya Kak. Tapi karena itu Ya karena kayak saya tuh sebenarnya juga ada keinginan untuk organisasi, kan saya masih mikir-mikir gitu loh Kak. kayak Nanti aja dulu, kayak masih mau milih-milih gitu organisasi mana nih yang cocok. Tapi karena teman saya maksa, jadi saya kayak kepaksa ikut gitu loh Kak. Temannya udah dikasih alasan? Saya udah ngasih alasan gitu Kak. Saya juga udah dengar alasan dia maksa saya. Tapi saya tetap ngerasa kayak aduh ini benernya saya, kayak saya mau keluar pun udah kayak gak bisa gitu loh Kak. Jadi kayak pilih jurusan tadi itu kayak terulang lagi berarti di kayak saya ngerasa aduh udah salah jurusan, salah organisasi lagi gitu. Lebih gak ya kayak mau nggak mau lah gitu kan. Jadi sekarang masih ikut Kak, karena nggak mau, karena kalau keluar pun nggak boleh gitu loh Kak. Mungkin kalau itu tuh dijalani aja dulu, siapa tahu kayak ada nanti yang kayak yang pilih yang jurusan itu pasti nanti ada passionnya, pasti ada. Tapi mungkin karena dua aspek itu tuh sama-sama terpaksa, cuma beda satu dorongan orang tua, satu dorongan teman. Tapi ya kita karena udah terjerumus ya jadi mau nggak mau jalanin aja gitu. Ya, untuk permasalahan saya sih itu aja ya Kak. Yang sekarang saya rasain, menurut saya berat. Jadi karena jam udah menunjukkan 30 menit, mungkin saya bisa kasih evaluasinya. Mungkin dari semua permasalahan kakak tadi, apalagi yang saya tangkap yang paling serius itu bunuh diri ya. Paling kalau bunuh diri itu yang seperti saya bilang tadi, pikiran ingin bunuh dirinya itu dihilangkan dengan cari hobi, cari teman, atau ya cari peliharaan atau apa yang bisa bikin kita itu jadi gak overthinking kan. Bunuh diri itu kan karena overthinking kan. Iya. Karena kebanyakan itu paling gitu. Kayak misalnya tuh hobi kakak tuh apa? Misalnya kayak membaca atau apa itu tuh dicari. Jadi pikiran untuk bunuh diri itu pasti hilang lama-kelamaan, itu pasti hilang. Nah, kalau untuk dua permasalahan tadi yang jurusan sama organisasi, mungkin untuk saat ini karena kalau jurusan tadi karena kita udah masuk terlalu dalam, apalagi ya kalau kuliah kan pasti banyak mengeluarkan uang ya. Iya. Mau nggak mau kita harus ngejalanin walaupun dalam hati kakak tadi kayak terpaksa bagaimana kan, tapi karena itu mungkin di mindset, di pikirannya kayak gini, oh ini dorongan orang tuaku, aku harus ngelakuin ini tuh kayak harus bener, walaupun ini tuh paksaan atau gimana, mungkin gitu di pikirannya, walaupun itu paksaan orang tua, ya yakin aja kalau mudah-mudahan yang jurusan ini paksaan orang tua itu nggak salah, gitu kan. Kembali lagi karena kan orang tua itu pilihan orang tua pasti pilihan yang terbaik. Kalau untuk masalah organisasi dan dorongan dari teman itu, mungkin kita ikutin aja. Pasti nanti ya biarpun organisasi itu bikin kita kayak terkecoh dengan tugas atau apa, bukan terkecoh sih, kayak lalai sama tugas apa, tapi itu tuh apa ya, bikin anggap aja kita masuk organisasi itu nambah relasi, nambah pengalaman, walaupun itu tuh paksaan dari teman, paling gitu kayak dibikin sesantai aja. Jadi ketiga hal yang paling serius itu kita anggap santai. Mungkin itu saja dari saya, karena sudah 30 menit, kurang lebihnya mohon maaf,
dari saya apabila ada salah kata atau eh, perbuatan apa itu. Nah, kita bisa lanjut ke sesi konseling berikutnya dan menyelesaikan semua permasalahan yang kakak sebutkan tadi. Baik, saya juga makasih ya Kak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Kak. Terima kasih. Kak, mari kita antar. Pamit ya Kak.